kreativitas misalnya. Ayah nggak punya, kenapa kita nggak manfaatkan imajinasi kita bergerak gila untuk keluar dari mainstream. Disitulah maka berpikir, kalau cara-cara normal saja sudah tidak cukup, aku membutuhkan cara-cara gila. Misalnya cara-cara gila. Kita ke slide berikutnya. 1. Tulis dari tengah, dari akhir, atau dari titik tersuram. Itu bisa. Jadi kadang kita menulis cerita itu penggambaran dari awalnya. Kayak si monyet tadi, ingat? Dari awal kan? Awal, tengah, akhir. Ini sudah biasa dilakukan juga sebetulnya. Ada yang namanya medias res, gitu kan? Cerita yang dimulai dari tengah konflik, lalu baru flashback, lalu baru ke depan, flash forward. Jadi semacam itu. Dimulai dari akhir. Tadi kemarin atau kemarin atau tadi ya aku cerita tentang kemarin ya, cerita tentang seorang istri yang tidak bisa melakukan hubungan seksual itu kan juga aku tulis dari akhir gitu. Dari akhir cerita tentang istri sempurna yang di cerita cerpen terbaik Kompas 2023 itu aku tulis dari akhir, bahwa seorang suami sedang mengurus perceraian. Baru aku bawa itu ke depan, ke akhir lagi, ke depan lagi, maju lagi, mundur lagi. Jadi cerita itu harus bergerak dalam suatu urutan awal, tengah, akhir. Karena yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan adalah cara kita membawa pembaca itu masuk ke dalam rumah kita yang ingin kita tunjukkan apa dulu. Karena kita punya alasan kenapa menunjukkan itu dulu. Aku punya alasan kenapa menunjukkan akhir dulu. Kalau aku tunjukkan awal dulu, udah plot twistnya hilang. Hanya tulis dari akhir dulu, sampai kemudian di akhir cerita itu justru ke awal ketika pernikahan mereka, ketika doa-doa dilantunkan, ketika hujan menyiram bumi seolah-olah memberi memberi isyarat kesuburan, tetapi kami tidak bisa melakukannya. Organ intimku tidak bisa menerima persetubuhan. Nah itu yang justru di awal cerita aku letakkan di akhir. Itu ada dalam buku Kelopak Bunga Batu, juara 1 lomba kesehatan mental Skacel. Nah semacam itu. Jadi ini kegilaan yang sebetulnya sudah sering dilakukan, tapi di cerita mungkin ada teman-teman yang selama ini berpikir bahwa cerita itu harus dimulai dari awal. Enggak, kita bisa menulis dari manapun. Nah itu hubungannya dengan alur kemarin ketika kita membahas soal alur kemarin tadi bahasanya. Yang kedua, step berikutnya, kegilaan yang bisa kita lakukan adalah biarkan karakter mengendalikanmu. Ini lebih ke karakter driven yang tadi ya kita bilang karakter driven. Jadi kalau misalnya gimana sih aku bikin tokoh PTSD ini, dia PTSD nggak apa-apa. Jadi aku bikin tokoh orang yang mengalami halusinasi, delusi, dia neurosis. Jadi dia mendengar orang-orang bicara, tapi sebenarnya tidak ada. Aku bikin karakter itu, aku menjiwai karakter itu, dan aku membiarkan cerita itu aku tulis dengan membiarkan karakterku sendiri yang bergerak.
cerita itu mungkin akan sulit dipahami pada awalnya. Karena apa? Karena orang neurosis, orang yang orang-orang yang mengalami kejiwaan itu dia bisa melompat-lompat, dia bisa ngomongnya lompat-lompat, dia bisa ngomong apapun dan suatu topik, jika bertopik dan akhirnya berpindah ke topik lain, berpindah ke topik ini lagi. Itu aku membiarkan saja. Atau karakterku seorang uh, narapidana, aku harus menjiwai narapidana itu. Aku harus menjiwai ketika dia pulang dari uh, apa ketika dia keluar dari penjara itu, tetapi dia tidak mendapatkan keluarganya sudah pindah, dia tidak tahu. Aku menjiwai narapidana itu. Aku kemudian apa yang dilakukan narapidana itu, dia pergi. Aku ikutin saja kalau dia pergi kemana, aku ikutin saja dia masuk kemana. Dan cerita itu menjadi suatu genre cerita yang nonsens, genre cerita yang enggak kemana-mana, yang editnya juga ini ngapain, bapak tiba-tiba gini, aku biarin. Apa cerita semacam itu bisa bisa kemarin dibuat di Baca Petra, judulnya Sordidus, gitu kan. Kalau nanti kalian sempat buka website baca, itu nanti endingnya kalian akan kesal. Kenapa? Karena endingnya cuma Sordidus hanya tahu satu kata dalam suku itu, yaitu awok-wok, yang artinya nabi. Jadi Sordidus di situ diangkat sebagai nabi, yang disebut awok-wok. Udah. Ini kalau saya ini cerita ngapain, cerita apa? Bisa kan? Karena nggak peduli itu cerita apa itu bicaranya. Apakah cerita-cerita yang perselingkuhan bisa banget? Jadi kalian nggak punya ini ya, nggak punya plotnya. Sering nggak kalian nulis asal nulis saja, sering nggak? Atau pernah nggak kalian nulis asal ngalir nulis? Padahal kalau di dalam pelajaran mengarang itu selalu bikinlah kerangka. Kalian nggak ngerti kerangkanya, kalian nggak ngerti cerita itu nanti akan berakhir gimana. Tetapi kalian punya karakter yang kuat, itu nanti menulis saja pun nggak akan mentok. Mengalir aja, mau kemana terserah, ceritanya mau jadi apa terserah, ngalir aja. Ya kan? Kalau akhirnya cerita yang jelek nggak masalah, karena kita masih punya waktu buat revisi. Dan kadang kegilaan-kegilaan semacam ini yang akan menemukan ketika kita menulis mengalir begitu saja, ceritanya kok muter-muter nggak nyampe-nyampe, muter sampai panjang pun nggak selesai-selesai, nggak masalah selama kamu masih asik, karaktermu masih bergairah untuk menceritakannya. Kalau nanti dia selesai, ceritanya udah selesai, kamu baca lagi, wah ada yang mau kalian revisi, ada yang mau kalian atur, silahkan. Tapi kalian telah melakukan itu dan kalian akan menemukan sebuah cerita yang tadinya tidak dipikirkan. Sama kayak aku jalan-jalan ke Blitar, kalau aku pakai peta, itu kemungkinan besar peta dari perjalanan itu gak akan mempertemukan aku pada aku jalan-jalan kecil di mana ada perkampungan. Aku hanya menemukan museum, wisata, ya. Nah ini karakternya aku bercerita aja. Dan itu ada yang bilang itu semacam apa arus kesadaran atau apa gitu ya. Itu teori sastra. Oh ternyata ada ya gitu. Kenapa jarang dipakai? Karena jarang orang mau jadi gila.
semuanya Indonesia sama kayak kebanyakan. Cara gila berikutnya nomor ketiga adalah tulis dengan suara ganjil. Jadi suara apa naratornya suaranya ganjil. Artinya kalau biasanya kita uh, perselingkuhan itu diambil dari suara dewasa. Coba kita bikin perselingkuhan dilakukan oleh orang tua itu dari suara anak-anak yang mereka yang menjadi korban ketika orang tuanya berselingkuh dan akhirnya bertengkar, mereka menjadi tidak lagi erat, anak-anak kan. Tapi jarang yang dikupas benar-benar yang kita penulis yang mau masuk ke dalam dunia anak-anak untuk melihat apa yang terjadi dalam versi anak-anak loh ya, bukan karakternya anak-anak atau anak-anak, tapi suaranya suara orang yang dewasa yang dipaksakan masuk pada anak-anak. Tapi biarkan anak-anak. Ini eksplorasi yang kecil, dan itu aku lakukan pada suatu cerpen yang dimuat di Solo Post. Mungkin bisa dicari. Judulnya Marela dan Mama. Marela itu balita yang dititipin ke pengasuhan. Aku mengambil suara dari balita itu. Aku menulis cerita dari pikiran menjadi balita itu. Ketika balita itu menggambar mamanya, apa yang dipikirkan balita itu tentang mamanya, uh, apa yang dilihat, apa yang ditangkap balita itu, kok mamanya berubah. Mama yang dia lihat tadi adalah mama semasa ini, dan mama yang dia tahu di situ berubah. Dia mencari mama, dia bertanya mama, tapi sih ini kan artinya balita kan nggak bisa ngomong mama dengan jelas ya. Dia kan diajak ngomong kamu ini dia berusaha ngomong aku mau mama, tapi kan dia nggak ngomong aku mau mama, dia masih belum bisa ngomong dengan jelas. Dia ada percakapan di situ, ada percakapan bahwa balita ngomong aku mau mama, oh kamu mau mandi. Jadi percakapan antara balita itu yang dititipin sama petugas penitipan. Aku ambil suara dari situ. Apa yang dirasakan itu? Rasa kehilangan mamanya itu aku ambil. Kemana? Marela dan mama atau mama dan Marela? Coba nanti dicari di Google bisa untuk melihat bagaimana suara ganjil. Jadi dimuat di Sulawesi. Juga misalnya kita udah bahas ini kemarin tentang pohon, itu kan suara ganjil juga. Jadi demonstrasi diceritakan dari pohon. Biasanya demonstrasi diceritakan dari orang yang ikut demo, yang menyebarkan api perjuangan, atau demonstrasi diceritakan dari sudut pemerintah kota. Ini enggak, demonstrasi diceritakan dari suara pohon. Dan ini berbeda dengan monyet itu. Kalau monyet itu kan memang cerita fabel, itu memang cerita dunia binatang. Ini bukan. Pohonnya itu memang itu pohon. Dan jadi cerita surrealisme ketika pohon itu mempunyai kenangan-kenangannya. Pohon itu menceritakan tentang orang-orang yang dilindunginya. Itu dimana kita bisa bercerita dengan suara-suara ganjil. Atau ada lagi juga, kita menceritakan cerita ya, dari suara apa robot, misalnya AI, kecerdasan buatan. Sekarang kan lagi musim kecerdasan buatan.
AI yang disuruh menulis cerpen itu aku tulis itu nama judulnya Panggilan Lepas Malam di di Jawa Pos. Jadi ada seorang tokoh konselor online itu ditelepon malam-malam. Itu ada pengarang yang ingin